Warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Jangan takut jalan sendiri. Tidak semua perjalanan harus ramai. Kata-kata bijak mengatakan kesunyian sering membawa arah. Hari ini kita jalan dan menemukan diri kita. Ikuti terus perjalanan ini dan kita lanjutkan jalan lagi esok hari. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2118-2119. Di dalam ruang tamu, sang penjaga toko Parubaya secara pribadi menyeduhkan secangkir teh spiritual untuk Luo Xiu. Teh ini berasal dari tanaman dewa yang tumbuh di dalam kekacauan, harganya tentu tidak murah. Tamu yang terhormat, jika penglihatan saya tidak salah, pil yang Anda keluarkan ini adalah sebutir pil roh suci, dan kualitasnya telah mencapai tingkat unggul, benarkah? Jika itu hanya sebutir pil roh suci biasa, sang penjaga toko tidak akan bersikap sehormat dan segan ini kepada Luo Xiu. Alasan utamanya adalah karena ini merupakan pil kualitas unggul. Di dunia alkemis tingkat santo, ada jurang pemisah yang sangat lebar antara mereka yang hanya bisa memurnikan pil kualitas rendah dengan mereka yang mampu menghasilkan kualitas unggul. Mereka berada di tingkatan eksistensi yang sepenuhnya berbeda. Sepertinya Anda memiliki mata yang jeli. Benar, itu adalah pil roh suci kualitas unggul. Berapa harga yang berani ditawarkan gedung perdaganganmu untuk membelinya? Tanya Luo Xiu sambil mengangguk. Ia sama sekali tidak khawatir pil itu tidak laku. Di Istana Bintang Bumi, jumlah kultivator ranah santo adalah yang terbanyak. Pil tingkat santo yang beredar umumnya berkualitas rendah, sesekali ada kualitas menengah, namun kualitas unggul sangatlah langka. Bahkan jika ada yang memilikinya, biasanya mereka akan menyimpannya untuk digunakan sendiri daripada menjualnya. Khasiat pil roh suci unggul 60% lebih kuat daripada kualitas rendah. Pil seperti ini selalu menjadi rebutan begitu muncul. Gedung perdagangan kami berani membelinya seharga 600.000 kristal kekacauan. Bagaimana menurut Anda? Tawar sang penjaga toko. Harga pil roh suci rendah adalah 200.000 kristal kekacauan. Meski khasiatnya hanya naik 60%, harganya melonjak hingga 3 kali lipat. Hal ini sedikit di luar dugaan Luo Xiu. Jelas sekali, selalu ada orang kaya yang tidak keberatan merogoh kocek dalam-dalam demi mempercepat laju kultivasi mereka. Harga itu masuk akal, ujar Luo Xiu tenang. Padahal, ekspektasi awalnya hanya sekitar 500.000 kristal kekacauan. Tanpa membuang waktu, Luo Xiu mengeluarkan 4 butir pil roh suci unggul sisanya dan meletakkannya di atas meja. Melihat hal itu, sang penjaga toko semakin yakin bahwa pria di hadapannya adalah seorang alkemis tingkat santo yang sangat hebat. Dengan modal 1 juta kristal kekacauan, dalam 10 tahun ia bisa menghasilkan 5 butir pil senilai 3 juta kristal kekacauan. Kecepatan meraup kekayaan seperti ini benar-benar membuat iri. Ini daftar bahan yang kubutuhkan. Tolong siapkan, potong saja biayanya dari total penjualan 5 butir pil tadi. Luo Xiu menyerahkan daftar baru. Baik, mohon tunggu sebentar, Tuan. Sang penjaga toko segera beranjak untuk menyiapkan bahan-bahan tersebut. Tak lama kemudian, Luo Xiu keluar dari ruang tamu. Penjaga toko mengantarnya dengan sikap yang sangat hormat. Kali ini, bahan yang dibeli Luo Xiu jauh lebih banyak, nilainya mencapai 2 juta kristal kekacauan lebih. Sang penjaga toko membayangkan beberapa tahun ke depan, ketika bahan-bahan ini selesai dimurnikan, akan ada gelombang pil berkualitas tinggi yang mengalir masuk ke gedung perdagangannya. Saat sampai di aula utama, Luo Xiu melihat Peri Yun Meng yang anggun bak bidadari ternyata masih berdiri di sana, belum beranjak. Penjaga toko tentu mengenal sang peri. Ia sadar bahwa Peri Yun Meng berdiri di sana khusus untuk menunggu pria di sampingnya ini. Luo Xiu menyadari senyum penuh arti dari sang penjaga toko, yang membuatnya sedikit jengah karena tahu orang itu pasti berpikiran yang bukan-bukan. Namun, Luo Xiu tidak memedulikan Peri Yun Meng. Ia berjalan melaluinya begitu saja menuju pintu keluar. Kau, dada Peri Yun Meng naik turun menahan dongkol. Baik dari segi karisma, bakat, maupun kultivasi, ia selalu menjadi yang paling menonjol di generasinya. Kapan ia pernah diabaikan secara terang-terangan seperti ini? Apa kau berencana menjual sisa pilmu di tempat lain, atau ada bahan langka yang masih kau cari untuk eksperimen alkimiamu selanjutnya? Dengan satu gerakan cepat, Peri Yun Meng sudah berdiri tepat di depan Luo Xiu. Sepasang mata indahnya menatap lekat ke wajah pemuda itu saat ia bertanya, "Mengapa kau mengabaikanku?" "Mengabaikanmu?" Luo Xiu tertawa geli bercampur heran. "Begini, Nona, kita tidak punya hubungan darah, juga tidak akrab. Aku hanya menganggapmu sebagai pejalan kaki biasa, bagaimana bisa itu disebut mengabaikan? Jika mengikuti logikamu, apakah setiap kali aku berjalan di jalanan dan bertemu orang, aku harus menyapa mereka semua? Jika tidak,
artinya aku mengabaikan mereka. Mendengar ucapan itu, Pri Yun Meng seketika terbungkam. Ia mendapati dirinya tidak tahu harus menyanggah dari mana. Itu hanya dalihmu saja. Kau jelas tahu aku datang untuk mencarimu, cetus Pri Yun Meng dengan dengusan kecil. Ada urusan apa Pri mencariku? Tanya Luo Xiu. Aku ingin meminta petunjuk mengenai cara melatih teknik ilahi. Maaf, aku tidak punya waktu. Tanpa ragu, Luo Xiu langsung menolak dan melangkah maju dengan tenang. Bagaimana bisa kau bersikap seperti ini? Aku benar-benar tulus ingin belajar darimu. Pri Yun Meng segera mengejarnya, tidak mau menyerah begitu saja. Kau bukan siapa-siapa bagiku, mengapa aku harus mengajarimu? Memangnya ada aturan yang menyebutkan kalau kau tulus bertanya, maka aku wajib menjawab. Luo Xiu benar-benar habis pikir dengan logika wanita ini. Lalu, apa yang harus kulakukan agar kau mau mengajariku? Pri Yun Meng menggigit bibir merahnya. Ia tidak pernah membayangkan akan ada hari di mana ia harus memohon seperti ini kepada seseorang. Aku benar-benar tidak punya waktu, Luo Xiu menggelengkan kepala. Kali ini, saat Pri Yun Meng hendak mengejar lagi, kilatan petir emas mendadak muncul di bawah kaki Luo Xiu. Kecepatannya melonjak drastis, membuat Pri Yun Meng tertinggal jauh dan tidak mampu mengejarnya. Tak lama kemudian, Luo Xiu sudah menghilang di dalam kediamannya dan langsung mengaktifkan seluruh segel formasi pelindung. Di dalam istana Zhao Hua, area kediaman pribadi dilarang keras untuk diterobos, sebuah aturan yang menjadi perlindungan bagi setiap anggotanya. Waktu berlalu, dan pengasingan Luo Xiu untuk memurnikan pil kali ini memakan waktu yang jauh lebih lama, hampir 30 tahun. Selama masa ini, pepatah usaha tidak mengkhianati hasil, terbukti nyata. Ia akhirnya berhasil memurnikan pil roh suci kualitas sempurna. Mengingat cairan emas adalah bahan yang digunakan untuk memurnikan pil dewa tingkat tertinggi, Luo Xiu mencoba mencampurkan setengah tetes ke dalamnya. Hasilnya, ia menciptakan pil roh suci dengan kualitas yang jauh melampaui level Santo, hampir setara dengan pil dewa tertinggi. Luo Xiu menamainya pil roh suci emas. Hal yang sama ia lakukan pada pil tubuh suci, dengan tambahan cairan emas, ia menghasilkan pil tubuh suci emas dengan mutu dan tingkatan yang lebih tinggi. 20 tahun berikutnya dihabiskan Luo Xiu untuk berkultivasi. Dengan bantuan khasiat pil roh suci emas, basis kultivasinya akhirnya berhasil menerjang belenggu dan melangkah masuk ke tahap menengah ranah Santo. Kekuatan fisiknya pun meningkat pesat berkat pil tubuh suci emas. Meski belum menembus tingkatan senjata dewa tertinggi, namun ketangguhannya sudah jauh melampaui pusaka Santo kualitas puncak pada umumnya. Hal ini membuat Luo Xiu memutuskan untuk menghentikan konsumsi pil tubuh suci emas sementara waktu. Ia menyadari bahwa alasan tubuhnya belum bisa menembus batasan tersebut adalah karena tingkat pemahaman daunnya belum mencapai level tertinggi. Jika ia ingin teknik menempa tubuh menjadi senjata, miliknya mencapai tingkat tertinggi, ia harus terlebih dahulu meningkatkan pemahaman daunnya ke tingkat tersebut, lalu menempa tubuhnya menggunakan kekuatan penciptaan dan kehancuran. Sudah cukup lama kau berada di dalam, apakah kau berencana untuk segera menuju lantai 2 gua bintang bumi sekarang setelah kultivasimu meningkat? Berbekal pengalaman sebelumnya, proses pemurnian pil kali ini berjalan sangat lancar bagi Luo Xiu. Hanya sesekali saja ia mengalami kegagalan saat mencoba meracik pil kualitas tingkat tinggi. Saat ini, ia telah mengantongi 4 butir pil roh suci unggul, 4 butir pil tubuh suci unggul, 5 butir pil roh suci sempurna, 3 butir pil tubuh suci sempurna, dan 1 butir pil tubuh suci emas. Adapun pil roh suci emas telah habis ia gunakan untuk menerobos ke tahap menengah ranah Santo. Pil kualitas sempurna sengaja ia simpan untuk kebutuhan orang-orang di Tanah Suci, sementara pil tubuh suci emas ia cadangkan sebagai kunci untuk meningkatkan teknik menempa tubuh menjadi senjata ke tingkat tertinggi saat pemahaman daunnya sudah mencukupi nanti. Begitu melangkah keluar dari kediamannya menuju gedung perdagangan Istana Zhao Hua, Luo Xiu yang sudah waspada segera merasakan adanya kejanggalan di sekitar. Benar-benar orang yang tidak sayang nyawa, batin Luo Xiu dengan senyum sinis namun tatapan yang tetap tenang. Sama seperti kejadian sebelumnya, begitu Luo Xiu menginjakkan kaki di titik tertentu, ruang di sekelilingnya mendadak bergeser. Barisan segel formasi muncul dari kehampaan, menguncinya di dalam ruang tertutup. Bocah, kali ini aku tidak percaya wanita itu akan muncul lagi menyelamatkanmu. Keberuntunganmu berakhir di sini, seru Huai Chuan yang muncul dari persembunyiannya dengan wajah penuh kemenangan. Sepertinya kau sudah lupa dengan peringatan wanita itu terakhir kali, ujar Luo Xiu santai. Kenapa, kau mau menggunakan nama Yun Meng untuk mengancamku? Ejek Huai Chuan. Di dunia kultivasi yang dingin ini, selama ia bisa melenyapkan Luo Xiu tanpa jejak, tidak akan ada yang peduli pada seorang mayat, meski ada yang mencurigainya. Kau tidak sadar bahwa kau sedang menggali kuburmu sendiri.
Kemunculan Yunmen tempo hari sebenarnya adalah cara takdir menyelamatkan nyawa kalian. Luo Xiu terus melangkah maju, sama sekali tidak menganggap remeh formasi yang mengurungnya. Terus-menerus diawasi oleh serangga di kegelapan sangatlah tidak nyaman. Karena itu, hari ini aku akan meremukkan kalian berdua saja, ucap Luo Xiu datar, seolah-olah sedang menyatakan fakta yang sepele. Hahaha, Marga Luo, kau sombong sekali. Memangnya kau pikir kau siapa? Kakak senior Huai Chuan kini sudah menembus ke tahap akhir ranah santo dan menguasai teknik ilahi tertinggi yang hebat. Kau masih berani besar mulut. Gongmen Hai ikut mencemooh dari samping. Bagi Luo Xiu, karakter seperti Gongmen Hai hanyalah semut yang bahkan tidak layak disebut serangga pengganggu. Jika itu adalah kata-kata terakhir kalian, bersiaplah untuk pergi. Sayangnya, kalian tidak akan punya kehidupan mendatang, karena kali ini jiwa kalian akan benar-benar musnah. Luo Xiu tetap tenang, namun setiap kata yang keluar mengandung niat membunuh yang mencekam. Mati kau, Huai Chuan menyerang dengan murka. Diremehkan oleh seseorang dengan kultivasi lebih rendah membuatnya meledak dalam kemarahan. Ia bersumpah akan mencabik-cabik pemuda di depannya ini. Teknik pelarian surgawi. Huai Chuan langsung mengerahkan teknik pergerakan. Kecepatannya melesat seperti kilat dan dalam sekejap sudah berada tepat di hadapan Luo Xiu. Segel jaring surgawi. Bersamaan dengan itu, Huai Chuan menghantamkan telapak tangannya. Ruang hampa bergetar dan hancur saat bayangan. Raksasa berbentuk kompas muncul, seolah-olah sedang mengevolusikan langit dan bumi dengan misteri yang amat dalam. Sepertinya Huai Chuan sudah habis-habisan menyerangmu. Apakah kau akan membalasnya dengan kekuatan fisik murni lagi untuk menghancurkan harga dirinya, atau ini saatnya kau mencoba teknik baru hasil eksperimen alkimiamu? Baik teknik pelarian surgawi maupun segel jaring surgawi merupakan teknik ilahi tingkat tertinggi. Fakta bahwa Huai Chuan mampu menguasainya di tahap akhir ranah santo membuktikan bahwa bakatnya tidak jauh tertinggal dari Pri Yunmeng, dan latar belakangnya dalam mempelajari berbagai teknik tertinggi pastilah tidak sederhana. Hanya trik kecil, komentar Luo Xiu. Menghadapi serangan Huai Chuan, respons Luo Xiu sangat sederhana. Ia bahkan malas mengeluarkan teknik ilahi, 3 lingkaran cahaya dewa langsung muncul di belakang kepalanya saat ia melayangkan satu tinjuan mentah. Tubuh fisiknya telah ditempa hingga setara pusaka santo kualitas puncak, ditambah dengan amplifikasi dari kristal cahaya 3 warna, kekuatannya bahkan melampaui banyak pusaka santo sejenis. Ini berarti, tinjuan yang tampak bersahaja itu sejatinya setara dengan pusaka santo tingkat atas yang dipacu dengan kekuatan penuh. Boom! Tinju beradu dengan segel jaring surgawi. Dalam sekejap, Luo Xiu merasakan sedikit tekanan dari teknik ilahi tertinggi yang dikerahkan lawannya. Bagaimanapun, teknik tingkat tertinggi tetaplah luar biasa, hanya mengandalkan kekuatan fisik setara petarung santo level puncak untuk menghantamnya secara frontal memang terasa sedikit kurang. Namun, Luo Xiu tidak ambil pusing. Jika satu tinju tidak cukup, maka 2 tinju. Duung! Dalam kilatan cahaya, Luo Xiu menghantamkan tinju kedua. Kekuatan dari 2 tinjuan itu bertumpuk, seketika menghancurkan fenomena aneh yang ditimbulkan oleh segel jaring surgawi hingga hancur berkeping-keping di udara. Apa? Wajah Huai Chuan berubah drastis. Ia melihat sosok Luo Xiu berdiri kokoh tak tergoyahkan bagaikan gunung yang tak tergapai, sementara dirinya justru terlempar mundur dengan ekspresi tidak percaya. Tubuh fisik yang sangat kuat. Huai Chuan bukan orang yang buta pengetahuan, wawasannya cukup luas untuk menyadari bahwa tubuh fisik Luo Xiu sudah lebih tangguh daripada pusaka santo kualitas puncak manapun. Di saat yang sama, ia juga menyadari bahwa kultivasi Luo Xiu telah menembus ke tahap menengah ranah santo. Dengan basis kultivasi seperti itu namun memiliki fisik sekuat ini, teknik penempaan tubuh yang dipelajari orang ini pastilah teknik tingkat atas. Hanya inikah kekuatanmu? Jika cuma segini, pertarungan tak berarti ini bisa segera diakhiri, ucap Luo Xiu datar. Jangan sombong, apa peduliku dengan fisik kuat? Mana mungkin aku kalah dari lawan yang kultivasinya lebih rendah dariku? Raung Huai Chuan, biasanya dialah yang melakukan tantangan lintas level terhadap orang lain. Fakta bahwa sekarang seseorang dengan kultivasi lebih rendah justru membuatnya terdesak adalah hal yang tidak bisa diterima oleh harga dirinya. Sama seperti Pri Yunmeng, sebagai seorang jenius, Huai Chuan memiliki kebanggaan yang sangat tinggi. Mengandalkan kecepatan dari metode gerak tingkat tertinggi, Huai Chuan kembali menerjang. Ia berniat menggunakan keunggulan kecepatan untuk menundukkan Luo Xiu. Hehe, kecepatan. Sayangnya kau bukan petarung ranah tertinggi. Luo Xiu mencibir. Kilatan petir emas muncul di bawah kakinya. Dalam hal kecepatan, selama lawannya bukan ahli ranah tertinggi, benar-benar tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Dalam sekejap mata, sosok Luo Xiu menghilang. Di dalam ruang yang terkunci formasi itu,
hanya terlihat kilatan petir emas yang melesat bolak-balik dengan kecepatan ekstrim. Selain Huai Chuan, Gong Menhai bahkan tidak mampu menangkap bayangan gerakan Luo Xiu sama sekali. Hal ini membuat mata Gong Menhai terbelalak lebar. Ia tidak menyangka si marga Luo ini ternyata jauh lebih kuat dibandingkan saat meremukkannya dengan satu tinju tempo hari. Apakah kau akan menggunakan kecepatan ini untuk langsung mematahkan leher Huai Chuan, atau kau ingin mempermainkannya sedikit lebih lama di dalam formasi yang mereka buat sendiri ini?